Dua pemuda asal desa Senjayan, kecamatan Gondang yang tenggelam terbawa derasnya arus sungai Widas desa setempat ditemukan oleh warga bersama tim gabungan. Jadi Polsek Lengkong menghubungi Babinsa Dimas Senjayan, Polsek Gondang, bahwa ada jenazah yang mengambang di timur jembatan Lengkong. Dua pemuda asal desa Senjayan, kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang tenggelam terbawa derasnya arus sungai Widas desa setempat ditemukan oleh warga bersama tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Kedua korban bernama Roni Firmansah dan Dedi Setiawan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa sekitar 1 dan 1,5 km dari lokasi kali pertama mereka menceburkan diri ke sungai. Menurut Kapolsek Gondang AKP Alex Chandra, penemuan kedua korban pada Kamis 11 Maret 2020 itu bermula dari koordinasi antar polsek, di mana Polsek Lengkong menghubungi pihak Polsek Gondang jika ada jenazah mengambang di sebelah jembatan desa Lengkong. Setelah dilakukan evakuasi, diketahui jenazah itu adalah Roni Firmansah. Tidak berselang lama, petugas gabungan yang melakukan penyisiran menemukan jenazah korban Dedi di wilayah Kecamatan Jatikalen. Menurut Kapolsek Gondang, kedua korban menyeberangi sungai berniat mengambil jagung untuk dibakar. Untuk itu, Kapolsek Gondang AKP Alex Chandra mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama wilayah Kecamatan Gondang untuk berhati-hati ketika musim penghujan. Apalagi di sungai desa Senjayan itu ada kedung yang akan membentuk pusaran air jika sungai meluap. Pusaran itu sangat membahayakan apabila ada warga yang berenang karena tersedot pusaran air yang bersumber dari dalam kedung itu. Dan berikut adalah penjelasan Kapolsek Gondang AKP Alex Chandra terkait kronologi penemuan kedua korban kepada Akurasi TV melalui saluran telepon. Dan bisa dijelaskan kronologis penemuan dua pemuda yang hanyut di Gondang itu, Dan? Jadi kronologisnya pada awalnya pukul 06.00 WIB hari Kamis 11 Maret 2021 itu Babinsa Dimas mendapatkan informasi dari masyarakat desa Lengkong. Jadi Polsek Lengkong menghubungi Babinsa Dimas Senjayan, Polsek Gondang, bahwa ada jenazah yang mengambang di timur jembatan Lengkong. Siap. Akhirnya diteruskan kepada Kapolsek Gondang, lanjut bersama dengan Basarnas dan Babinsa Dimas menyusuri dari desa Senjayan, menyusuri di sungai Widas maksudnya itu sampai ke lokasi di mana mayat ditemukan. Di desa mana, Dan, mayat ditemukan untuk yang pertama? Di Desa Lengkong. Lengkong, Kecamatan Lengkong. Atas nama siapa, Dan? Kalau jenazah yang pertama atas nama Roni Firmansah. Untuk jenazah kedua ditemukan di mana, Dan? Dari tim Basarnas menyusuri kembali ke arah timur. Ditemukan kembali jenazah di desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen. Sesuai informasi dari Basarnas bahwasanya apabila ada korban tenggelam di sungai itu dalam tempo 2 kali 24 jam maka jenazah akan mengambang. Siap. Nah betul, selama 2 hari pencarian mulai dari Rabu, Kamis 2 kali 24 jam ternyata jenazah mengambang kedua korban tersebut, sehingga memudahkan pencarian daripada tim SAR maupun dari TNI Polri serta relawan yang tergabung di dalam pencarian korban tenggelam. Dan mohon izin untuk jarak antara TKP korban tenggelam
sama jenazah 1 dan jenazah 2 ditemukan itu jaraknya kira-kira berapa kilo nih? Kalau jenazah pertama yang ditemukan di timur jembatan Lengkong itu dari TKP sekitar ya kurang lebih 1 kilometer. 1 kilometer. Kalau untuk yang 1 kedua nih? kilometer. Untuk yang kedua itu di lokasi di Jatikalen, kemungkinan ya 2-3 kilometer. Karena kita menghitungnya nggak sama seperti jalan. Kalau sungai kan lurus, keloknya pun sedikit gitu. Nggak seperti dengan jalan raya. Dan ini kita juga melihat ya di Facebook itu ada uploadan video menerangkan bahwasanya korban sebelum tenggelam. Jadi sempat di video warga. Apakah itu benar korban atau mungkin orang lain? Jadi waktu korban terjun ke sungai itu tidak ada saksi yang membawa video. Saksi yang ada hanya Pak Paiman yang tua, umur 70 tahun. Yang biasa dia nganco mencari ikan dengan cara menjala dari pinggir sungai. Dan Mbah Paiman ini nggak punya HP. Oh, berarti saksinya hanya Mbah Paiman ini ya? Paiman itu saksinya. Jadi Mbah Paiman melihat sendiri bahwa sebelumnya ketika pemuda ini sedang mencari ikan di belumbangan sungai. Belumbang itu semacam kolam kecil yang ada di pinggir sungai. Ya, itu nggak terlalu dalam, sehingga karena di situ ikannya tidak ada, sehingga tiga pemuda ini bermaksud mencari jagung, Pak. Informasinya dari saksi korban yang masih hidup itu, karena tiga pemuda ini sebelumnya kan bermain-main di pinggir sungai sambil membakar singkong atau ketela pohon itu di pinggir sungai. Nah, kemudian dari tiga pemuda ini sepakat, yaitu almarhum Dedi, almarhum Roni, dan Yuangga yang masih hidup ini, menerangkan dia bermaksud menyeberang untuk mencari jagung di seberang sungai. Tapi dari ketika yang terjun ke sungai ini, yang satu masih hidup yang bernama Yuangga tadi, usia 19 tahun. Sedangkan temannya almarhum Dedi dan Roni ini yang terseret arus dan tenggelam, sehingga jenazahnya ditemukan di jembatan Lengkong dan di desa Jatikalen. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat agar musibah serupa tidak kembali terulang, dan himbauan kami kepada pemuda maupun adik-adik, walaupun Anda bisa berenang, tetapi jangan gegabah kita berenang di sungai yang arusnya deras. Karena arus sungai yang ada di desa Senjayan itu kan ada kedungnya. Jadi kedung itu kedalaman sampai 4 meter. Sehingga pusaran air itu sangat deras sekali yang di bawah. Walaupun Anda bisa berenang, maka akan terpusar oleh air, akan tersedot ke bawah. Terima kasih Komandan atas waktunya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.